Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat sehat. Senang sekali saya Andi Nurul Islamia dapat berjumpa dengan Anda dalam acara Dottorota, Dottoro Tanah Doang. Ilmu yang baik untuk Tanah Doang yang sehat. Dottorota merupakan salah satu program acara talk show Lembang TV Tanah Doang yang dimana mulai episode hari ini dan seterusnya kita akan ditemani narasumber kita yang luar biasa, yakni Dr. Erwin Wijaya. Dan tentunya kita akan membahas masalah seputar kesehatan. Sangat menarik ya sahabat sehat, karena program acara ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat luas, khususnya masyarakat Selayar, untuk lebih mengetahui lagi apa sih arti sehat itu dan langkah yang harus kita lakukan dalam menjaga kesehatan itu. Ya, langsung saja ya kita kenal lebih dekat lagi siapa narasumber kita. Jadi beliau merupakan Dr. Erwin Wijaya. Jenjang pendidikan beliau merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, dan beliau sekarang bekerja sebagai dokter umum di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Hayung Selayar. Bagaimana kabar Tak Dok? Alhamdulillah baik. Mia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Dok, sehat walafiat. Jadi begini Dok, sebenarnya kita sudah banyak menyaksikan masyarakat di luar sana, orang-orang di luar sana, bahkan orang terdekat kita sendiri yang mereka menyepelekan masalah kesehatan. Ya, betul sekali. Iya, nanti ketika mereka jatuh sakit, barulah mereka menyesal. Kenapa sih tidak dari awal mereka menjaga kesehatan? Mungkin karena faktor mereka tidak mengetahui arti dari sehat itu, Dok. Jadi menurut dokter, apa sih sebenarnya arti sehat itu? Ya, baik. Jadi saya kira sebuah pertanyaan yang bagus sekali untuk mengawali segmen kita yang pertama kali ini. Jadi kita akan membahas tentang konsep sehat dan konsep sakit. Jadi sebelum kita belajar tentang sakit, ada baiknya kita tahu dulu yang bagaimana yang sehat itu. Nah, konsep sehat dilihat dari beberapa definisi. Salah satunya adalah yang paling utama yang saya kira sangat menjadi pedoman untuk kita, yaitu dari definisi dari WHO. WHO sendiri menyatakan bahwa sehat itu adalah keadaan sempurna dari fisik, mental, kehidupan sosial yang tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun terbebas dari kelemahan ataupun kecacatan. Nah, jadi kalau dari definisi WHO ini kita bisa melihat bahwa WHO tidak melihat sehat itu hanya sekedar dari terbebas dari penyakit, tapi benar-benar dia cakupannya luas, harus ditinjau dari fisik, mental maupun kehidupan sosial kita. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa WHO melihat bahwa individu itu sebagai sesuatu hal yang kompleks, sesuatu hal yang menyeluruh. Dia tidak melihat hanya sekedar daripada sehat itu dari tubuhnya, tapi juga dari kehidupan sosialnya. Nah, selain itu juga dia memandang sehat itu dari lingkungan internal dan eksternal. Dan selain itu kita juga bisa melihat definisi lain. Nah, dari negara kita sendiri kita bisa melihat definisi sehat mengambil rujukan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Nah, di sana dinyatakan bahwa sehat merupakan suatu keadaan sejahtera dari tubuh atau jasmani, dari jiwa, dan dari kehidupan sosial, di mana keseluruhannya itu memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik dalam sosial maupun ekonominya. Nah, jadi kalau bedanya dengan mirip-mirip dengan WHO ya, cuman dia dari Undang-Undang Kesehatan kita bisa lihat bahwa dia menambahkan adanya aspek ekonomi di sana. Nah, dipandang daripada definisi lain yang secara lingkup yang lebih luas lagi, dinyatakan bahwa kesehatan itu dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dari dalam diri kita sendiri, baik itu dari tubuh kita sendiri, dari intelektual, spiritual, sedangkan dan tambahannya adalah dari hubungan kita dengan lingkungan. Bagaimana kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita berdasarkan umur dan jenis kelamin. Seperti itu saya kira. Ya, jadi begitu sahabat sehat. Dokter tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian sehat dari
pengertian sehat dari World Health Organization atau WHO itu sendiri. Kemudian juga menjelaskan mengenai arti sehat yang diambil dari dua sudut pandang, yaitu secara fisik dan ekologi. Kemudian yang ketiga ada dokter tadi juga menjelaskan kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 ya, Dok? Iya, betul sekali. Iya. Sebenarnya menarik ya, dari undang-undang ini ada yang menjadi keinginan tahun saya, Dok. Dari undang-undang kesehatan ya, Dok? Iya. Nah, yang menjadi keinginan tahun saya, sebenarnya apa sih itu hidup sehat yang produktif yang digandengkan dengan kata ekonomi dan sosial? Jadi saya kira sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, memang sehat itu dipisah-pisahkan seperti tadi WHO menjelaskan bahwa sehat dari fisik, mental, dan sosial. Nah, tambahan daripada undang-undang dia mencakup juga pada kehidupan ekonomi. Jadi pertama saya akan mulai dari sehat menurut kesehatan fisik ya. Jadi sehat secara fisik itu dapat terwujud ketika seseorang tidak merasa sakit dan tidak memiliki gejala, dan secara objektif pun dalam pemeriksaan memang dalam kondisi yang sehat. Nah, itu secara fisik. Sedangkan sehat secara mental itu kita bisa lihat dari 3 komponen. Komponen pertama adalah pikiran, komponen kedua yaitu emosional, dan komponen ketiga adalah spiritual. Jadi secara luas bahwa mental itu bukan cuma sekedar jiwa yang kita maksud, tapi benar-benar mengacu pada 3 komponen tersebut. Nah, pertama pikiran. Dari pikiran tersebut, pikiran yang sehat itu akan tercermin cara berpikir dan jalan pikiran yang sehat. Nah, sedangkan sehat secara emosional, maksudnya di situ adalah akan tercermin tampakan daripada seseorang individu yang dimana dia mampu untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan seperti misalnya dia mampu mengekspresikan emosinya. Nah, itulah kecerdasan emosional. Jadi ketika suasananya sedih, dia akan menggambarkan suasana sedih, mengekspresikan suasana sedih, sedangkan ketika gembira dia akan mengekspresikan suasana yang gembira. Nah, kemudian kesehatan yang satunya adalah komponen spiritual. Nah, komponen spiritual itu berdasarkan bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Nah, itu semua menjadi suatu komponen daripada kesehatan mental. Nah, kalau yang disesuaikan dengan pertanyaannya daripada Mia tadi, bahwa memang ada kesehatan yang ditinjau juga daripada kehidupan sosial. Nah, yaitu dikatakan kita sehat secara sosial yaitu ketika kita mampu berinteraksi dengan kita sebagai individu berinteraksi dengan individu yang lainnya, ataupun kita sebagai individu berinteraksi dengan kelompok lainnya. Nah, tanpa memandang ras, jenis kelamin, suku, etnis, dan berbagai latar belakang daripada kita semua, pilihan politik juga termasuk ya. Jadi kesehatan sosial seperti itulah gambarannya. Jadi kemampuan kita untuk berinteraksi dengan individu ataupun kelompok tanpa membeda-bedakan latar belakang, dan kita memiliki toleransi yang besar untuk kemudian hubungan kita tetap terjaga. Jadi bisa jadi dikatakan sakit ketika kita bisa jadi dikatakan tidak sehat bagi orang-orang yang tidak mampu berinteraksi dengan sosialnya. Misalnya dengan tetangganya ya, salah satunya. Jadi bisa dikatakan tidak sehat. Kemudian tadi pertanyaannya lagi adalah kesehatan secara dalam aspek ekonomi. Nah, dalam aspek ekonomi maksudnya sehat di situ adalah seseorang mampu untuk memberikan nafkah atau menghasilkan sebuah karya, menghasilkan ada pendapatan yang dimana pendapatan tersebut akan mampu menyokong dirinya sendiri ataupun keluarganya secara finansial. Nah, jadi seperti itu saya kira. Oh iya. Ya, jadi begitu sahabat sehat. Dokter tadi sudah memberikan pemahaman kepada kita mengenai arti sehat, yang dimana yang pertama arti sehat dari World Health Organization, kemudian yang kedua arti sehat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu secara fisik dan ekologi ya, Dok. Ya. Dimana secara fisik ketika organ tubuh seseorang itu berjalan sebagaimana fungsinya. Itu yang dikatakan arti sehat secara fisik. Kemudian yang kedua, sudut pandang yang kedua itu secara ekologi, di mana seseorang dikatakan sehat ketika mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan juga sahabat sehat, dokter juga sudah menjelaskan kepada kita mengenai arti sehat dilihat dari aspek ekonomi dan juga sosial. Ya.
Selanjutnya ya dok, karena kita sudah membahas masalah seputar kesehatan, mungkin dokter juga bisa menjelaskan apa sih sebenarnya itu sakit kebalikan dari sehat ya dok? Ya, bagus sekali ya. Jadi tadi kita sudah saya kira sedikit banyak kita sudah mengerti tentang bagaimana sehat yang dimaksud ya, yang dimaksud oleh WHO dan yang dimaksud oleh Undang-Undang Kesehatan. Nah, selanjutnya betul sekali kita membahas mengenai sakit. Nah, sakit sendiri itu kebalikan daripada sehat ya. Artinya kalau tadi kita menjelaskan bahwa sakit jika ditinjau dari individunya, sakit yaitu ketika organ tubuh kita itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, tapi kembali lagi tadi bahwa sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial dan ekonomi kita mengalami gangguan. Ya. Jadi ketika adanya gangguan tersebut di situ, nah itulah yang kemudian kita katakan sebagai sakit. Gangguan seperti apa dok? Nah, gangguan-gangguan di situ bisa terbagi dua lagi. Nanti kita akan bahas bahwa gangguan tersebut bisa ada dari faktor internal dari dalam diri kita sendiri maupun dari eksternal. Ya, Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang sakit definisinya. Kemudian salah satu dari cakupan daripada sakit itu sendiri ada namanya perilaku sakit. Nah, perilaku sakit adalah perilaku orang yang sakit. Nah, di dalamnya itu mencakup lagi cara seseorang dalam memantau tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah cara seorang individu mendefinisikan tentang gejala yang dialami. Kemudian 3, adanya upaya untuk melakukan penyembuhan. Dan yang keempat adalah upaya dia untuk melakukan penyembuhan dengan menggunakan layanan kesehatan yang ada. Iya. Seperti itu saya kira. Oh ya. Ya, jadi sahabat sehat, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari dokter mengenai arti dari kata sakit yang merupakan kebalikan dari arti kata sehat itu sendiri. Di mana ketika sehat ya dok, organ tubuh seseorang itu berjalan sebagaimana fungsinya. Betul. Kemudian ketika sakit, organ tubuh seseorang itu tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Dan ketika seseorang tersebut juga tidak mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial atau lingkungannya. Ya, seperti itu sahabat sehat. Kemudian ya dok, ini kita sudah mengenal arti sehat, arti kata sakit. Lalu bagaimana sebenarnya proses dari kata sehat menjadi sakit dok? Proses dari seseorang menjadi dari sehat ya menjadi langsung menjadi sakit ya. Itu. Jadi proses dari sehat menjadi sakit ada dua hal yang perlu kita tanamkan dulu, bahwa ada istilahnya keterpaparan dan kerentanan. Nah, jadi ketika ini secara kita melihat secara individu bahwa harus terjadi dulu proses keterpaparan. Jadi kita terpapar oleh faktor-faktor, adanya faktor internal ataupun eksternal. Nah, dari faktor-faktor tersebut itulah istilahnya terpapar. Artinya, kemudian yang kedua adalah kerentanan. Kerentanan di sini maksudnya kita dalam kondisi yang rentan, tubuh kita itu mampu untuk berinteraksi dengan faktor-faktor tersebut yang tadi memberikan paparan kepada kita. Nah, ketika proses tersebut terjadi, disitulah terjadi proses sakit. Nah, selain itu pula kita mengenal lagi satu konsep ya, namanya konsep trias epidemiologi. Nah, trias epidemiologi di sini dia mencakup tentang penyakit. Nah, penyakit itu adalah hasil interaksi yang kompleks atau ketidakseimbangan antara tiga komponen. Yang pertama adalah agen, yang kedua adalah host, dan yang ketiga adalah lingkungan. Oh, jadi 3 komponen ini yang yang dikatakan trias epidemiologi ya, Dok? Betul sekali. Jadi dikatakan trias karena 3. Oh ya, 3. Nah, inilah kesalahan yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Karena kita tidak kita memandang penyakit hanya daripada satu sisi. Padahal semestinya kita belajar daripada trias epidemiologi ini bahwa kita harus memandangnya sebagai sesuatu yang kompleks. Nah, ketika ketiga komponen tersebut dari agen, host dan lingkungan, ketika ada ketidakseimbangan inilah, maka dari situ bisa muncul yang namanya
penyakit. Iya, lalu dok, mengenai trias epidemiologi ini yang dokter tadi sudah sebutkan, yaitu ada host, agent, dan lingkungan. Sebenarnya saya tidak tahu dok mengenai apa sih agen ini, apa host ini, dan lingkungan yang dimaksudkan dalam trias epidemiologi ini dok. Iya, jadi saya akan menjelaskan ya. Jadi pertama host. Host itu adalah kita sebagai manusia dengan sedemikian rupa proses yang terjadi dalam tubuh kita, dengan sedemikian rupa kompleksitas yang ada dalam tubuh kita. Nah, itulah kita sebagai manusia dan semua faktor intrinsik yang ada dalam tubuh kita. Nah, faktor sehingga kita juga mengenal istilah faktor resiko. Nah, dari situ kita mengenal faktor resiko yang dimana di situ sudah termasuk umur, jenis kelamin, ras, suku, etnik. Nah, ini yang masuk dalam host ya? Ya, dalam host. Dalam Jadi host yang dimaksud di sini adalah manusia. Kemudian agent ya, itu di situ yang dimaksud dengan agent adalah mikroorganisme, baik itu bakteri, virus, parasit, ya, jamur, dan berbagai mikroorganisme lainnya yang bisa mempengaruhi kita sebagai baik itu dari dalam tubuh kita ataupun dari sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini adalah apa yang berada di luar daripada tubuh kita. Nah, itu yang dikatakan lingkungan. Lingkungan sendiri bisa kita bagi menjadi 3, yaitu lingkungan biologis termasuk flora dan fauna, tanaman sama hewan. Kemudian lingkungan fisik seperti udara, keadaan tanah, geografis, tuh. Kemudian lingkungan sosial ekonomi seperti yang dijelaskan saat pertama kali. Benar-benar sangat kompleks ya dok. Dokter tadi sudah menjelaskan dari trias epidemiologi ini, yaitu host terdiri dari manusia, kemudian dan lain-lain sebagainya, dan agent terdiri dari mikroorganisme, lalu lingkungan seperti yang dokter sebutkan. Sebenarnya saya masih ingin lebih paham lagi dok hubungan dari ketiga ini, trias epidemiologi ini, bagaimana mereka saling mengaitkan satu sama lain begitu dok. Oh iya, jadi kembali lagi ke tadi bahwa kita host sebagai manusia. Kita dari dalam tubuh kita sendiri kita sudah memiliki faktor resiko. Dari tadi saya menjelaskan tentang faktor resiko ya. Resiko ya. Jadi faktor resiko itu adalah perilaku atau pajanan yang berhubungan dengan peningkatan resiko atau sebuah ketidakmampuan yang dialami di kemudian hari. Jadi dengan adanya faktor resiko tersebut, itulah yang kemudian meningkatkan resiko untuk kita terkena penyakit di kemudian hari. Jadi contoh ya dari host adalah usia. Nah, dari usia ini semakin pada penyakit tertentu, semakin bertambah tua usia kita, maka semakin rentan kita untuk terkena penyakit. Begitupun pada ras ataupun genetik. Nah, itu semua adalah faktor resiko yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa ada faktor resiko tersebut, itu adalah faktor resiko yang tidak mampu kita ubah. Nah, ada pula faktor resiko yang mampu kita ubah seperti kebiasaan hidup kita. Kebiasaan hidup seperti pola makan kebiasaan kita berolahraga, kebiasaan merokok, ya kan? Jadi semakin kita melakukan kebiasaan yang buruk, maka kita semakin rentan untuk mengidap penyakit. Nah, semakin kita jauh daripada kebiasaan, misal kita membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik, berolahraga, makan makanan yang sehat, menjauhi asap rokok. Nah, kerentanan kita itu akan berkurang. Berarti kita akan semakin artinya akan sedikit ya resiko kita terpapar penyakit. Betul ya, sekali dok? ya. Iya. Jadi seperti itu ya yang saya maksud dengan host. Jadi tentang internalnya kita, termasuk perilaku dan pajanan yang tadi saya sampaikan. Kemudian dari tambahan juga bahwa status gizi. Status gizi juga termasuk daripada host. Nah, ada yang obes, ada yang kurus ya, ada yang gemuk. Obesitas ya dok, ya, obesitas maksud saya ya. Jadi ada penyakit tertentu yang semakin kita
besar atau gemuk, Gemuk. maka semakin rentan dengan penyakit tertentu. Jadi seperti itu yang saya maksudkan dengan host. Yang kedua adalah agen. Nah, agen di sini adalah yang tadi saya sebutkan seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit lainnya yang bisa menyebabkan dan bisa mempengaruhi tubuh kita dan mengakibatkan sakit pada diri kita. Nah, kemudian adalah lingkungan ya. Jadi lingkungan sangat memberikan pengaruh juga sehingga bisa terjadinya penyakit dengan kita. Misalnya lingkungan tadi ya, saya jelaskan bahwa ada lingkungan biologi, lingkungan fisik. Dan lingkungan sosial ekonomi. Nah, saya ambil contoh dari lingkungan fisik. Misalnya kelembaban udara, panas ataupun dingin. Nah, ada memang penyakit tertentu yang dia semakin beresiko ketika kita berada di tempat yang terlalu dingin ya dok. Ya, seperti saya ini yang sinusitis itu tidak boleh kena dingin sekali dok. Ya seperti itu. Kemudian ada pula yang memang dia beresiko ketika kita berada di lingkungan yang memiliki kelembaban ataupun yang panas. Jadi seperti itu. Nah, makanya ketika kita mengalami suatu penyakit, ketika kita mengidap suatu penyakit, upaya kita sebenarnya punya upaya untuk kemudian bisa menghindari atau mencegah penyakit tersebut dengan melihat ketiga hal tersebut tadi. Misalnya dari host ya. Nah, kan salah satu dari host tadi adalah umur dengan ras kan. Kita kalau untuk pilihan itu kita tidak bisa mengubahnya karena semakin hari kan umur kita akan semakin bertambah. Artinya peluang kita untuk beresiko dengan penyakit tertentu itu akan bertambah pula seiring bertambahnya usia kita. Ras kita tidak bisa ubah, kan? Namun yang bisa kita ubah adalah status gizi, ya. Nah, dari status gizi kita bisa juga menentukan tentang imunitas kita. Nah, jadi salah satunya kita bisa cegah penyakit dengan meningkatkan imunitas kita, dengan membiasakan diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan baik seperti yang tadi saya jelaskan. Maka dengan begitu kita bisa mencegah penyakit. Nah, untuk yang lingkungan, begitu pula dengan yang lingkungan kita bisa juga memodifikasinya sama dengan agen, kita bisa memodifikasinya semua sehingga terbentuk keseimbangan. Ketika terbentuk keseimbangan maka kita bisa mencegah penyakit ataupun bisa sembuh dari penyakit. Oh, jadi tadi kan dokter juga sempat menyebutkan bahwasanya dari host ini terdapat itu yang tadi ada suku, kemudian genetik, gen ya dok, atau turunan. Sebenarnya katanya nih ya dok, kalau misalnya bapak kita punya penyakit gula atau jantung, nanti anaknya juga akan rentan, akan mudah terkena penyakit itu karena faktor genetik yang seperti dokter sebutkan. Tetapi kalau mungkin kita bisa menghindari ya dok, karena kita melihat trias epidemiologi ini, kita bisa kan dok maksudnya menghindari itu penyakit yang dikatakan penyakit turunan itu ya dok? Iya. Jadi seperti saya katakan tadi, kita sudah memiliki resiko. Resiko. Nah, jadi kita sudah memiliki resiko dari salah satu faktor yang tadi ya. Itu kan merupakan faktor resiko yang tidak bisa kita ubah. Jadi faktor tersebut sudah turun kepada kita sebagai warisan ya, sebagai warisan yang kurang baik. Jadi saya kira dari situ kita masih bisa berusaha untuk terhindar dari penyakit tersebut. Salah satunya adalah dengan faktor resiko yang tadi yang bisa kita ubah, yaitu kebiasaan baik ya. Jadi walaupun kita memiliki resiko untuk terkena penyakit jantung, maka kita berusaha agar supaya bisa menutup pintu-pintu lain yang bisa menyebabkan penyakit jantung tadi. Karena kita sudah ada pintu yang terbuka bahwa kita sudah memiliki resiko untuk terkena penyakit jantung. Nah, maka dari itu kita tutup penyebab lainnya agar supaya kemungkinan kita untuk terkena penyakit jantung bisa menurun. Seperti itu saya kira. Jadi begitu sahabat sehat. Kita tadi sudah mendengarkan perbincangan menarik ya antara saya dengan dokter, bagaimana dokter menjelaskan mengenai arti sehat, kemudian sakit, kemudian bagaimana proses dari seseorang yang sehat langsung kemudian menjadi sakit, dan sangat banyak ya ilmu yang kita dapatkan, bahwa padahal ini baru segmen yang pertama ya dok, baru episode pertama, dan kita sudah mengenal dasar-dasar dari kesehatan itu sendiri. Dok, apakah masih ada yang ingin disampaikan dok? Mungkin apa begitu masih ada yang lebih penting untuk disampaikan kepada masyarakat Selayar atau luar? Ya, saya kira dari tadi itu sudah merupakan penjelasan yang kompleks ya, yang banyak.
mungkin sekedar nasihat untuk diri saya sendiri dan sahabat sehat sekalian, bahwa kita diberikan umur, ada yang diberikan umur yang panjang dan ada yang diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana cara kita untuk menghabiskan umur tersebut, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan umur tersebut, itu adalah pilihan. Sedangkan umur tadi adalah ketentuan, sesuatu hal yang tidak bisa kita ubah lagi. Namun kita punya kesempatan, kita punya kekuatan, dan kita punya pilihan. Apakah kita akan menghabiskan umur tersebut dalam kondisi yang sehat? Ya, misalnya sekarang saya masih muda dan kita berharap bisa sehat sampai di usia tua nanti, kita masih bisa menggendong cucu-cucu kita nanti ya. Tapi atau kita akan menghabiskan usia kita dengan di atas kursi roda. Nah, itu adalah sebuah pilihan, sedangkan usia kita adalah sebuah ketentuan. Maka dari itu, mulai dari sekarang marilah kita memilih pilihan yang baik untuk kehidupan kita. Karena pilihan kita hari ini, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan hari ini sangat menentukan untuk kita 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Saya kira seperti itu. Iya. Sangat luar biasa ya sahabat sehat, karena di segmen pertama ini kita sudah diberikan banyak ilmu, kemudian terakhir tadi juga dokter sudah memberikan nasihat atau pencerahan kepada kita, dan juga sedikit ya dari saya dok, mengenai kesehatan ini. Sebenarnya seperti yang dokter juga sudah sampaikan, bahwasanya umur itu ketentuan, artinya hidup kita ini hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Oleh karena itu jagalah kesehatan, jagalah pola hidup sehat kita. Jadi sahabat sehat, untuk episode berikutnya kami menerima saran dan masukan dari sahabat sehat, seperti tema yang akan kita bahas masalah seputar kesehatan, bisa juga berbentuk pertanyaan atau kekeliruan dari sahabat sehat, kemudian kritikan dan masukan yang membangun untuk acara Dottoro Tanah Doang. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube LTTV. Terima kasih. Salam sehat, Dottoro Tanah Doang. Ilmu yang baik untuk Tanah Doang yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.